termodinamika itu banyak aplikasinya di industri, termasuk mungkin penggerak, terutama penggerak itu menggunakan termodinamika. Jadi seperti yang kita ketahui, hampir semua kebutuhan itu melibatkan penggerak mula. Jadi di rumah kita ada termodinamika, di jalan ada termodinamika, di industri ada termodinamika, di laut ada termodinamika, di udara ada termodinamika. Jadi luas sekali ilmu termodinamika ini aplikasinya. Bisa kita lihat di rumah. Nah, di rumah kita bisa memasak air, itu juga ilmu termodinamika. Memasak yang lain, terus konversi lagi, ada kulkas, itu efek dari termodinamika. Kemudian ada lagi mungkin yang lain, yang aplikasi yang lain menggunakan penggerak misalnya di jalan seperti mobil, itu aplikasi termodinamika. Kendaraan kita juga aplikasi termodinamika. Di industri banyak lagi, penggerak mula, pendingin, pemanas. Kemudian di udara, di laut sama, banyak juga termodinamika, terutama yang melibatkan pesawat dan kapal. Jadi saking banyaknya kita nggak bisa lepas dari termodinamika. Makanya orang mesin ini tanggung jawabnya besar. Kalau kita nggak bisa menguasai ilmu termodinamika, kita nggak bisa melihat seperti ada pesawat, ada mobil dari yang lebih hemat bahan bakar, ada penggerak mula dan yang lain-lain. Jadi termodinamika itu makanan orang mesin. Jadi kalau orang mesin nggak ada, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi proses yang terjadi pada ekspansi, proses kompresi itu juga termodinamika. Jadi intinya ada kompresi baru ekspansi. Di sepeda motor itu ada. Kalau penggerak mula ada uap, jadi turbin uap. Kemudian kalau di pesawat ada turbin gas. Itu cerita masalah termodinamika. Kemudian ada istilahnya yang aktual sama ideal, itu yang kita bahas. Jadi proses yang kita buat, hitung-hitung itu analisanya adalah tanpa menghitung hal-hal praktis yang terjadi. Jadi kayak proses kompresi misalkan. Kompresi itu memompa ban, itu kompresi. Kompresi itu waktu kita mendorong udara sehingga udaranya masuk ke ban mobil, itu adalah kompresi. Jadi selama proses kompresi itu hal-hal yang praktis itu tidak diperhitungkan, kita anggap sempurna. Sehingga ada nanti rumus gas ideal atau gas sempurna. Jadi kalau kita analisanya itu pakai itu. Jadi yang terjadi mungkin lingkungannya, temperaturnya, kita membuat di temperatur dingin, kita membuat di temperatur tinggi, itu beda. Ya. Keadaan udara lembab, keadaan udara kering itu beda. Jadi itu untuk analisanya, untuk termodinamika itu harus diperhatikan. Jadi tanpa memperhitungkan yang terjadi, terutama hal yang bagus. Kemudian siklus tersebut kemudian dimodifikasi sehingga menggunakan proses sebenarnya. Ini, jadi nanti namanya proses itu tadi sudah saya sampaikan, kita memompa ban, kita angkat, hisap namanya. Waktu kita tekan itu namanya kompresi.
isap dan kompresi itu proses. Kalau isap kompresi itu namanya siklus. Jadi kejadian yang berulang-ulang itu namanya siklus. Jadi pompa ban itu waktu kita angkat pompanya, pompa punjer itu ya, kita angkat itu namanya isap. Waktu kita tekan itu namanya kompresi. Proses isap ada lagi proses kompresi. Jadi sekali isap itu namanya satu proses, kompresi satu proses. Gabungan itu namanya siklus. Jadi siklus itu adalah proses yang berulang-ulang, itu namanya siklus. Siklus-siklus yang tersebut kemudian dimodifikasi sehingga menggambarkan keadaan sebenarnya. Ini ya. Jadi ini harus kita pahami bahwa termodinamika pertama tadi aplikasinya banyak. Yang kedua bahwa apa namanya ada proses. Proses kalau berlanjut berulang-ulang namanya atau beberapa proses yang berlanjut berulang-ulang namanya adalah siklus. Ini kira-kira proses termodinamika menjaga kondisi tubuh ini juga termasuk proses termodinamika. Jadi orang ini berhentikan supaya hangat. Agar ki atau kalau tidak keluar itu adalah proses termodinamika. Nanti ada contohnya. Supaya apa pengaruh lain tidak masuk ke dalam tubuh itu adalah proses termodinamika. Jadi nggak ada panas atau ki yang masuk pada sistem. Atau tidak ada panas yang keluar dari sistem, itu adalah proses termodinamika. Kemudian kondisian udara. Ini filenya akan udah saya kasih ya. Bintang. Sudah di print. Sudah di print. Sudah, Pak. Yuna, sudah di print. Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Keras suaranya. Sudah, Pak. Jawabnya susah. Belum di print ya? Mana ya, Pak? Ya materi ini udah di print belum? Sudah, Pak. Itu ketinggalan di kos tapi, Pak. Ini kemarin pulang ke Tuban. Jadi kamu nggak siap dong disuruh ngeprint dari awal. Coba saya Arsendro, kamu udah ngeprint belum? Sudah, Pak. Aulia? Sudah, Pak. Salindra? Udah ngeprint? Sudah, Pak. Ikhwan? Belum, Pak. Soalnya akhirnya ini baru satu, Pak. Baru Seminggu belum bisa keluar. yang lalu juga sakit. Kan satu belum, minggu ini kamu iya, simpan filenya. Baru bisa belum bisa keluar, Pak. Kemarin. Jadi kalau alasan yang benar kalau sakit ya sakit, kalau iya benar, Pak. Ada surat dokter, Pak. Siap, sudah, Pak. Halo? Mingga? Sudah, Pak. Ya. Jatuh Fajar. Sampun, Pak. Sudah, Pak. Jadi semua mahasiswa sudah saya kasih tahu minggu pertama itu tanggung jawabnya sudah dijelaskan, tidak usah saya. Kembali ke materi. Pesawat udara itu juga ilmu termodinamika. Di situ ada turbin gas namanya. Turbin gas itu nanti kita pelajari juga. Kemudian ini apa namanya? Radiator mobil juga itu adalah proses termodinamika. Pembangkit tenaga ini misalkan Python atau mesin luhur atau yang lain itu pembangkit tenaga yang ini berkaitan dengan menghasilkan panas juga menjadi energi listrik.
atau mungkin bahan bakar diubah menjadi energi mekanik. Sistem refrigerasi ini di rumah kita ada kulkas, ada untuk pendingin. Itu kira-kira aplikasi yang bisa kita kenalkan untuk termodinamika. Sekarang saya bicarakan masalah sifat. Ada beberapa sifat pada termodinamika. Ingat bahwa termodinamika itu ada lidah kerja. Lidah kerja yang kita gunakan adalah udara. Nah, jadi pompa tadi, saya contohkan pompa tadi, lidah kerjanya adalah udara yang besar kemudian kompresi. Nah, termasuk motor bakar yang kita gunakan sepeda motor itu adalah lidah kerjanya udara. Jadi udara masuk namanya langkah isap, udara dikompresi namanya langkah kompresi. Kemudian udara dikompresi itu kalau diesel ya, kalau motor bakarnya bensin itu yang dihisap adalah udara murni. Kemudian kalau motor bensin itu udara campur sama bahan bakar. Kalau dulu lewat karburator, sekarang lewat injektor. Kemudian dikompresi, menjelang akhir kompresi, busi dinyalakan sehingga terjadi pembakaran. Pembakaran melibatkan ada ledakan, ada tekanan pada piston sehingga disebut ekspansi. Pistonnya turun ke bawah menghasilkan langkah usaha. Kemudian diteruskan dengan langkah buang. Kemudian dilanjutkan langkah isap lagi dan seterusnya. Itu siklus pada motor bensin. Kalau pada motor diesel atau siklus diesel, jadi yang dihisap itu udara murni. Ini nanti saya kasih tahu. Udara murni dihisap, kemudian tekanannya cukup tinggi karena kompresi siklus diesel ini besar sampai 20. Kalau pada motor bensin 8 sampai 10 ya. Karena perbandingan kompresi pada siklus diesel ini besar sehingga bahan bakar disemprotkan itu langsung nyala terbakar. Jadi yang udara murni tadi dikompresi sampai temperatur tinggi sehingga waktu bahan bakar disemprotkan nozzle itu langsung nyala. Sehingga terjadi namanya pembakaran dan diteruskan langkah ekspansi dan ada beberapa sifat yang kita gunakan untuk lidah kerja ini. Ada tekanan, ada suhu, ada volume. Jadi kalau kita bicara lidah kerja, berapa tekanannya, berapa temperaturnya, berapa volumenya, ini yang kita libatkan ya. Dan energi. Sifat-sifat zat yang tergantung pada massa disebut dengan ekstensif ya. Jadi ingat sifat-sifat yang tergantung pada massa zat disebut ekstensif. Ini adalah contohnya volume dan energi. Jadi kalau tekanan suhu itu tidak tergantung pada massa. Nah, jadi masanya berapa kita mengukurnya tekanan. Nggak usah untuk massa berapa, nggak usah. Ini tekanan, cukup tekanan. Suhu juga demikian, temperaturnya ada kaitan dengan massa, nggak ada. Massa berapapun, ya ukurannya suhu ya. Tapi kalau volume ini lain. Volume kita ngomong ini 1 meter kubik. Untuk berapa massa untuk 1 meter kubik. Nah itu ya. Energi juga demikian. Energi misalkan yang kita sebut di sini energi itu misalkan joule. Nah, ini joule. Joule ini juga persatuan kilogram. Ya. Massa tergantung pada massanya. Energi bahan bakar ya, ini tergantung pada massa dari bahan bakar yang tadi. Sedangkan untuk sifat yang dipengaruhi
massa disebut tekan intensif. Ini tekanan dan temperatur. Nah, jadi saya jelaskan. Ingat-ingat ada ekstensif dan intensif. Jika sifat ekstensif yang di atas tadi, misalkan volume persatuan massa disebut gitu ya. Ini ada namanya V kecil kalau itu volume. Kalau energi berarti ini adalah energi itu ada satuan energi satuannya dibagi dengan massa. Ingat ini V-nya kecil. Jadi ke volume ini volume besar. Nah, tapi kalau ini dibagi massa ini V-nya kecil. Ya, namanya apa? Spesifik, volume spesifik. Ya. Kalau energi dibagi dengan massa maka energi spesifik namanya. Ingat-ingat itu. Pasti apa? Pasti persatuan massa. Kalau volume spesifik berarti persatuan kilogram. Meter kubik per kilogram. Kalau ini joule per kilogram. Nah, kalau energi. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sementara sambil kita belajar. Ada pertanyaan silakan. Jangan takut. Jadi kalau kita belajar kayak gini dari awal harus paham supaya nggak mengganggu berikutnya. Kalau ini nggak paham nanti berikutnya terganggu. Saya lanjutkan. Tadi sifat-sifatnya ada tekanan, ada temperatur, ada mikro, ada volume. Kemudian yang lain coba perhatikan. Ini volume, jadi volume spesifik. Satuannya meter kubik per kilogram. Kalau volume saja meter kubik ini satuannya M kecil ya. M kecil pangkat 3. Tekanan tadi P simbolnya. Ini tergantung pada notasinya apa yang dipakai ya. Ini harus P. Tapi biasanya untuk termo adalah P. Temperatur T besar mutlak, temperatur mutlak. Kalau volume V, ini diingat-ingat ini. Huruf mirip ini notasi dari ya. Jadi ingat tekanan itu Newton per meter persegi. Kalau dijadikan bar ya bisa. Dimana satu bar adalah 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, ini satuan ya tekanan. Gaya persatuan luas. Gayanya Newton, luasnya meter persegi. Satu bar itu 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Atau ini namanya 1 Pascal. 1 Pascal berarti 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nanti saya kasih tahu semua dan nanti dibuat tugas supaya mudah mengingat. Temperatur mutlak itu sebetulnya T. Ini derajat Kelvin. Nanti saya kasih tahu gimana kok ada Kelvin. Volume ini satuannya meter. Ini M kecil ya, pangkat 3. Ini V-nya besar. Volume spesifik, V-nya kecil, M-nya ini kecil ya, meter kubik per kilogram. Ingat tadi apa? Ekstensif. Spesifik. Volume spesifik, persatuan kilogram. Kebalikan dari volume spesifik adalah rho. Ini ya. Rho adalah massa jenis. Jadi ini kebalikan dari ini. Ini ya. Nah, kalau ini kan dibalik kilogram per meter kubik. Ini taruh di bawah.
Rho, super rho itu super V kecil atau super volume panas jenis, massa jenis ya. Energi dalam ini U atau kilojoule atau joule, tergantung masalahnya ya. Energi dalam spesifik U kecil kilojoule per kilogram. Entalpi H, simbolnya H besar, kilojoule satuannya. Ini entalpi adalah HU ditambah PV, itu entalpi, ini energi dalam, PV energi tekanan. Entalpi spesifik, tadi H besar, ini H kecil. H kecil kilojoule per kilogram, karena spesifik per kilogram. Entropi atau S, S-nya besar, kilojoule per derajat Kelvin. Entropi spesifik untuk kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Kualitas uap dan seterusnya nanti kamu ya dulu. Nah, sekarang temperatur. Saya nggak membahas usulnya, tapi coba perhatikan yang saya kasih ini. Nah, ini, coba perhatikan. Semua. Ini biasanya yang mungkin pemahamannya kurang. Ini adalah konversi temperatur dari berbagai sebutan ya. R ini bukan Reaumur tapi Rankine. Ini F Fahrenheit, ini Kelvin, ini Celsius. Coba saya akan membaca untuk supaya kalian paham. Jadi kalau 0 derajat Celcius, coba perhatikan, itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Jadi kalau kamu ada temperatur 15 derajat Celcius, maka kalau dijadikan Kelvin, 273 ditambah 15 derajat Celcius. 15 derajat, bukan Celcius. Jadi 0 ditambah 273, ini sehingga 15 tambah 2. 288. Ditutup berarti ini kerumun. Saya ulang. 0 derajat Celcius dijadikan Kelvin, berarti 0 ditambah 273. Ya, itu. Kalau 0 derajat Celcius dijadikan Fahrenheit, itu rumusnya adalah, masih ingat ya, 9 per 5. Kalau ini ya, 5 per 9. Kalau Fahrenheit. Jadi Celsius itu 5, Fahrenheit itu 9. Ditambah 32 derajat. Jadi ketemu 30 derajat. Jadi kalau 0 derajat Celcius dijadikan Fahrenheit adalah 30 derajat. Kemudian kalau 0 derajat Celcius dijadikan Rankine, itu adalah ditambah 460 ini. Ya. 32 ditambah 460. Ingat-ingat itu ya. Karena kalau kamu kerja di yang punya satuan BTU, British Thermal Unit, British ya, itu harus tahu ini. Digunakan satuannya biasanya Rankine sama Fahrenheit. Kalau kita biasanya Celsius sama Kelvin. Ingat, saya ulang, kalau 0 ke Kelvin ditambah 23. Kalau 0 ke Fahrenheit itu perbandingan tadi Celsius bagi 5 kali 9 tambah 32. Kalau 0 Celsius dijadikan Rankine, Fahrenheit ditambah 460. Ya. Jadi Fahrenheit 32 tambah 460. Itu ciptanya gitu.
Saya ulang lagi kalau yang lain. 100 derajat Celcius, kalau jadi Kelvin ini ditambah 27. Kalau 100 derajat Celcius jadikan Fahrenheit, 100 dibagi 5 kali 9. 100 bagi 5 kali 9 tambah 32. Ingat-ingat ya. Kalau jadikan Rankine, ini ditambah 460. Ada pertanyaan? Arsendo ada yang tanyakan? Belum, Pak. Bisa ya? Ini dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Angga Faisal ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Sekarang saya ganti. Jadi jangan malu bertanya. Nanti kalau malu bertanya bisa nanti ya. Nah, sekarang tekanan. Tadi ada satuan tekanan. Ini saya ambilkan materinya dari itu lain. Tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya persatuan luas, sehingga satuan dasar tekanan adalah Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Ya. Yang biasanya dinyatakan Pascal. Jadi 1 Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi ya. Nah, ini sama dengan Pascal. Tekanan atmosfer ini sekian 10, 13, 25. Ini disebut 1 atmosfer. Dengan demikian, kalau Pascal adalah ini 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 1 atmosfer itu 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jadi termodinamikal tidak lepas dari satuan. Kalau masih belum tahu satuan atau konversinya, mulai sekarang dipelajari supaya enggak susah. Saya dengar kemarin-kemarin itu ada masalah mahasiswa nggak ngerti satuan, sampai semester terakhir juga belum ngerti satuan. Itu udah kebacut. Satuan ini mulai SD udah ada. Jadi SD, SMP, SMA itu udah semua dipelajari. Jadi kalau sekarang masih belum juga bisa, coba dipelajari. Ingat, 1 bar sama dengan 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Atau 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini ya. Pascal tadi adalah 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ini satuan dikonversi ya. 1 Pascal 1 Newton per meter persegi. Ini kalau kan jadikan bar 10 pangkat minus 5. Atau 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Tekniknya sekian. Nah, kemudian 1 bar ini 100.000 Pascal. 10 pangkat 5 itu 100.000 Pascal. 1 atmosfer sekian, 1 atmosfer sama dengan ini 1,35 Pascal. Ini PSI. Nah, ini satuan untuk British. Nah. Jadi ada tekanan, itu ada namanya tekanan terukur, gauge pressure. Jadi gauge pressure, waktu kita ngukur tekanan ban, itu adalah gauge pressure. Ditambah, nanti coba perhatikan. Ini ada lagi absolute pressure. Jadi kalau kita mengukur absolut, ini ada P atmosfer ditambah P ukur. P ukur itu gauge, ya. Tekanan pengukuran P atmosfer 1. Tekanan absolut berarti ini atmosfer ditambah P ukur.
tekanan terukur ini. Jadi kita ngukur ini tekanan terukur. Nah, tekanan absolutnya ditambah atmosfer karena kita berada di atmosfer. Jadi kalau kita berada di luar atmosfer, tekanan yang terukur ya tekanan yang ada di situ. Jadi P absolut sama dengan P ukur. Ini untuk P ukur positif, ada P ukur negatif. Ini contohnya. Ban sepeda motor yang kempes dan diisi angin. Secara DC diukur dengan alat ukur tekanan jadi 200. Berapa tekanan kilopascal angin tersebut dalam absolut? Ya. Ini terukur 200. Kemudian tekanan atmosfer ini 200 kilopascal, ini 101 kilo. 300,3. Kemudian tekanan terukur negatif ini ya. Sama kayak tadi. Jadi ukurnya negatif. Ini ringkasannya. Jadi kalau kamu belajar tekanan harus ngerti ini. Coba perhatikan. Tekanan yang kita lihat di sini adalah tekanan ini terukur positif, di sini tekanan terukur negatif yang di bawah. Jadi ini tekanan atmosfer setempat. Ini tekanan standar. Jadi kalau kamu mengukur tekanan terukur positif, ini misalkan tadi P ukur ban ya. Ini tekanan atmosfer, maka tekanan absolutnya adalah atmosfer ditambah tekanan ukur ban ya. Tapi kalau vakum, ini vakum ya, maka tekanan absolutnya ini, nah ini barometer ukur dikurangi tekanan ya. Vakum itu kurang dari 1 atmosfer, di bawah 1 atmosfer, bukan 0 ya. Vakum itu bukan 0, tapi di bawah 1 atmosfer. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Persamaan gas ideal. Jadi ada dari singgung menggunakan udara sebagai bidang kerja. Maka kita harus tahu rumus penggunaan udara tadi. Atau sebelumnya bisa ditanyakan yang mungkin dianggap ada kesulitan.
Jadi udara kita anggap sebagai gas ideal. Kita pernah belajar ini mungkin kalau dulu hukum boiler ya. PV sama dengan R kali T. P itu tekanan, V ini volume spesifik, R itu konstanta gas, T temperatur absolut. Mohon maaf, Pak. Halo? Share screen-nya belum muncul, Pak. Tapi anunya udah ya, tak sampaikan ya, kamu ya. Yang Ya, Pak. Ya, Pak. ini saya ulang lagi. Nah, sekarang udah muncul ya. Persamaan gas ideal PV sama dengan RT. Ingat ini, sampai kapanpun ingat. Karena kita ini basis ya. Ini nanti kita gunakan untuk termodinamika. Yang tadi ada proses, ada siklus tadi. Ini rumusnya yang kita gunakan. Jadi digabung dengan proses. Jadi ada proses, nanti ada namanya proses tekanan tetap, proses volume tetap, tekanan dan volume tetap, dan seterusnya. Nanti kita pelajari. Jadi yang kita lihat di sini ada rumus gas ideal. Karena kita tadi udah bicara masalah gas yang kita gunakan untuk termo itu adalah udara. Atau fluida kerjanya adalah udara. Sehingga bisa kita gunakan ini P itu tekanan, V itu volume, RT. Ini V ini besar ya. Bisa ganti. PV ini udah di atas bawah ini. Di atas bawah. PVRT. Kemudian kalau V ini, kan kita ingat bahwa V adalah ini. V adalah perbandingan antara volume dengan massa. Yang kita sebut tadi spesifik. Volume spesifik, simbolnya V kecil. Jadi kalau V kecil diganti V besar, ini. V per ya. Maka V M-nya pindah ke sini. Nah, PV besar MRT. M adalah massa dari gas, jumlah massa. Siapa yang belum paham rumus ini? Jadi ada rumus PV sama dengan RT. P tekanan, V volume spesifik, R itu konstanta gas, dan T temperatur mutlak. Kemudian kalau V kecil diganti dengan ini, maka P kali V besar sama dengan MRT. Jadi asal usulnya ini diganti. V kecil diganti ini, V per M. Ingat, R adalah R0 dibagi M. Konstanta gas universal bagi molekulnya. Ini besarnya R0 8,3143. Gas sempurna itu adalah gas dengan kapasitas panas konstan. Kemudian antara kapasitas panas dengan panas konstan dan volume konstan ini. Ini adalah kapasitas panas pada tekanan konstan, Cp. Ini kapasitas panas pada volume konstan, Cv. Hubungan dengan R tadi adalah R sama dengan Cp min Cv. Ya. Hubungan R tadi ada R ini tadi dengan kapasitas panas pada volume dan tekanan konstan ini. Kemudian energi, jadi energi dari gas itu perbedaan entalpi atau sama dengan perbedaan entalpi. Itu Cp T2 min T1.
Ada pertanyaan? Jadi itu untuk gasedial sudah, kemudian satuan juga sudah. Coba ini saya perlihatkan satuan yang ini konversi satuan. Ada British Thermal Unit. Nah, jadi kalau pernah kamu lihat BTU atau British Thermal Unit, satuan panas. 1 Joule berapa BTU ini? 1 kalor berapa ini? Dan seterusnya. Jadi kalau ada ini ya coba perhatikan. Misalnya tabel ini menunjukkan bahwa 1 kilowatt sama dengan jangka 1 British Thermal Unit. Ini tadi ya. 3,413. Ini 1 kilowatt sama dengan ini. Jika Anda mengkonversi 15 kilowatt untuk BTU, gunakan perhitungan positif. 15 kali ini sama dengan 51 BTU. Jadi ini 1 kilowatt jadi. Kalau 15 kilowatt berarti kali 15. Konversi power. Ini nanti kamu tulis lagi di tangan, apa pakai tangan, tulis di buku tulis, nanti dikumpulkan di kertas atau di kertas bergaris, boleh kertas HVS boleh, nanti dikumpul. Mohon maaf Pak, share screen-nya belum terlihat. Oh, belum ya. Bentar. Saya mulai dari atas ya. Ini tabel konversi satuan. Jadi tadi ada satuan, cara konversinya. Jadi ada BTU, British Thermal Unit. Itu satuan British, jadi satuan panas itu British. Tapi kalau kita gunakan Joule berarti ya kita gunakan SII ya, atau metrik. Jadi nanti terserah satuannya apa, tergantung yang kebiasaan kita. Kalau dulu ada satuan kaki, nah itu satuan dari panjang itu kaki. Kalau kita satuannya adalah meter. Kalau di sana pakai British Thermal Unit atau BTU, kita pakai Joule. Ya. Misalkan ini ada satuan 1 kilowatt, kita akan mengkonversi 15 kilowatt. Ya. Kalau 1 kilowatt itu kalau notabel ini, makanya. Jadi 1 kilowatt sama dengan 3413 BTU. Nah, kalau 15 berarti ini dikalikan 15. Berarti ini 51,19 BTU. Banyak lagi satuan yang lain. Foot pun kilogram. Kalau dulu kilogram meter per detik. Nah ini. Foot pun. Foot. Ini pon itu LB itu ya. Nah, 1. Horsepower 550 dan seterusnya. Kita bukan masalah harus dihafal, tapi ngerti gitu ya. Kalau kita gunakan harus bisa.
Jadi nggak susah, kalau orang ngerti itu gampang. Jadi nggak tahu, lihat-lihat lagi bisa. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, susah. Ini ada 1 watt sama dengan ini. 0,0. Jika Anda mengonversi 250 watt, maka ini. Horsepower, tenaga kuda. Ada meter kubik. Ini satuan metrik. Yang berikutnya metrik. 10 mm sama dengan 1 cm. Ini metrik. 10 meter sama dengan 1 dekameter. Jadi kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Kemudian untuk liquid, volumenya centiliter, cc, cl ya, desiliter, cl, dan seterusnya. 1 kubik desimeter, ini 1000. Ya, 10 miligram, 1 centigram. Jadi kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, USD udah di. Terus ini ada berapa konversinya 1 in? 12 in itu 1 feet. Jadi 1 feet seper 12 in. 1 in seper 12. 1 feet, jadi 1 foot ya. Foot. Ini 12 kalinya in. Saya banyak materi yang harus kita bisa dari sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada contoh. Jadi ada satu ruangan dengan volume 15 feet kubik berisi oksigen dengan massa 10 lbm atau pound. Tentukan volume jenisnya, volume jenis molar dan jumlah molekul. Jadi kalau volume jenis tadi adalah kebalikan tadi ya. Ini V bagi M. Volumenya tadi ada, masanya ada, sehingga ini ketemu 1,5. Bisa dibaca ya ini ya. Kemudian volume jenis molar. Ini V ada titik di atas. M kali V kecil. Jadi V kecilnya sudah ada tadi. Molekul oksigen itu 32 pound. 32 kali 1,5.
Kemudian jumlah molekul itu N. Ini M-nya, jumlah molekul tadi ini. Massa M itu adalah apa namanya ini yang 32 tadi. Kerapatan seper V, rho, kebalikan tadi ini V-nya. Kemudian ini ada rumus untuk tekanan, coba perhatikan. Ada tekanan pengukuran menunjukkan vakum sekian. Jika tekanan atmosfer 10, tentukan absolut. Jadi tekanan ukur negatif namanya ini ya. Ada vakum. Ini 1 in Hg sekian. Atmosfernya 30 kali ini ketemu ini. PSI, nah, PSIG itu adalah pound square in gig. Jadi tekanan pengukuran menggunakan British. Ya. Pound LB square. Jadi innya square ya. Kuadrat dari ini. Inch. Nah, inci ya. Ini gig. Dalam 1 Hg itu adalah pound per inch kuadrat. Kalau diketahui 30 berarti ini adalah 14 pound per inch kuadrat atau PSI tadi. Ya. Jadi P atmosfernya sekian. Berarti tekanan atmosfer, coba perhatikan, tekanan absolut, P absolut, P atm dikurangi P gig. P atm tadi 14,7, P gig-nya 9. P absolut 5,7. PSIG ya. 57 PSIG. Ini berarti British ya. Kemudian ada tekanan udara pada suatu ruangan 100 PSIG tadi sama pound square inch ya. Kemudian atmosfer 15,7, tentukan tekanan absolutnya. Jadi ini 100 PI ini positif ya. Nah ini 100 ditambah 14,7. Saya kira materi untuk yang namanya pendahuluan tadi udah sampai. Ada pertanyaan? Ada, silakan yang mau tanya. Pak izin tanya Pak. Ya. Untuk tadi tugasnya apa bisa diulang Pak? Bentar saya Kak coba diulang. Untuk yang ini Pak, tugasnya tadi apa bisa diulang Pak? Oh nanti saya akan ulang lagi. Karena belum masih bicara masalah ini. Belum berakhir. Ya, siap Pak. Nah, saya lanjut sekarang. Hukum termodinamika pertama. Sudah saya kasih. Hukum termodinamika pertama. Nah, ini. Sistem tertutup, ada sistem terbuka. Coba perhatikan. Nanti ada hukum yang kita bicarakan.
sampai jam 1.30 ya. Jam berapa terakhirnya? Jam 1.30 Pak. Ada satuan. Coba yang tanya tadi, yang tanya masalah tugas, ini saya kasih tadi. Tugasnya adalah menyalin, ditulis kembali dengan tangan di kertas HPS atau folio materi yang sudah saya sampaikan di WA. Coba lihatin WA-mu. Dan terakhir WA satuan. Jadi ada satuan di situ saya taruh begitu, kemudian kamu meringkas atau bukan meringkas tapi menulis kembali dalam tulisan tangan paham ya? Nanti saya tuliskan di WA. Berarti hanya dalam tabel itu Pak ya? Ya, tabel itu ya. Loh, semua yang ada di situ. Sama tulisan-tulisannya Pak? Judulnya apa terus dan seterusnya sampai selesai. Oh iya Pak. Bukan tabelnya aja. Jadi biar nanti kamu hafal dan nggak kamu kejadian lagi. Jadi saya kecewa kemarin itu. Semester kemarin ada mahasiswa ditanya satuan nggak tahu. Akhirnya sampai UAS itu ujiannya juga gitu. Masalah satuan dia nggak tahu. Jadi kalau orang teknik itu kalau satuan nggak tahu susah. Contohnya gini ya, kita disuruh beli beras ibu ke toko, tapi karena kita nggak tahu satuan, Bu, Pak, di tokonya ya Pak, beli beras 5 meter, kira-kira yang jual gimana? Karena nggak tahu satuan, jadi kan kepeksa, nyebut satuan kepeksa. Tadi Ibu bilangnya apa ya? Terus ingat, oh, paling meter kali. Beli beras 1 meter ya, atau 5 meter. Kira-kira diketawain kan sama orang. Nah itu, resikonya kalau nggak tahu satuan, ini jangan dikira, loh ya, ini gampang tapi susah kadang. Coba kamu mungkin merasakan sendiri. Coba Muhammad Iqbal, satuan Iya, gaya apa? Satuan gaya. Newton, Pak. Newton itu sama dengan apa? Kilogram KGF, Pak. Terus? Kilogram Yang saya tahu itu. Coba saya diulang. Kilogram terus apa lagi? Itu saja, Pak. Newton sama KGF. Enggak, 1 Newton itu sama dengan apa? Nah, saya kasih tahu, coba saya. Newton itu kan gaya. Gaya itu biasanya atau F ya. Terus kemudian F adalah M kali A. M itu massa, A-nya percepatan. Kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Jadi tahu sekarang. Sekarang saya tanya lagi, Alexander. Satuan usaha atau energi? Joule, Pak. Joule. Joule itu sama dengan apa? Kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak.
Nggak tahu. Nah, satuan joule itu apa? Joule itu sama dengan apa? Nah, tadi kan coba saya ulang lagi. Tadi ada gaya, satuannya Newton. Usaha itu adalah gaya Gaya kali jarak. kali jarak. Nah, gayanya apa tadi Newton ya? Newton meter. Newton tuh kg m per second kuadrat, Pak. Iya. Kalau tadi disingkat kan tadi Newton kan ya, kg kilogram gaya per detik kuadrat itu ya gaya ya. Newton kgm per detik kuadrat. Kalau dikalikan dengan jarak, ya berarti double nanti Newton meter kan gitu. Nah, sekarang ada lagi Roset. Nah, Roset ini pinter ini. Coba daya. Iya, Pak. Kemarin saya lihat kamu IP-nya tinggi-tinggi loh. Daya itu apa daya? Katanya. Coba jangan lihat dulu ya. Nah, itu salah satu. Kita lupa ya. Padahal daya tiap hari kita pakai. Orang teknik Buat, nggak tahu buat, daya. Apa? Daya? Pak. Watt. Nah, usaha persatuan waktu itu namanya daya. Ya. Itu baru satuan metrik. Nah, kalau ada pertanyaan, ada PSI tadi ada, terus dikonversikan dari metrik ke British itu harus tahu. Jadi orang teknik itu meskipun nggak hafal, tapi kalau ngerti bukanya gampang. Jadi kalau kita pernah belajar, pernah tahu bukunya itu, oh ini satuannya, coba saya lihat kembali. Tapi kalau nggak tahu sama sekali. Terus lagi gini, ada pertanyaan, biasanya kan orang mesin itu ada CC. Nah, Pak, sepeda motor saya tuh 250 cc. Terus ditanya, cc itu satuan apa? Nah, terus tahu. Terus ada satuan apa lagi yang ya mungkin ya kita kerja itu macam-macam. Ada satuan metrik, ada satuan British. Kalau nggak tahu, wah susah. Apalagi kita mau kerja di tes. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan satuan nggak bisa, itu kan dasar. Kita dasar nggak bisa, maka perhitungan kita yang berikutnya salah. Jadi pernah itu UWS atau UAS, ya pokoknya nggak peduli dengan satuan, dikira bahwa satuan itu nggak penting, angkanya yang ditulis. Angkanya benar, tapi satuannya nggak diperhitungkan, salah, ya salah. Contohnya tadi, Newton kelipatannya 1000 berarti kilo. Angkanya benar, tapi satuannya kilo. Nah, itu salah, mestinya Newton aja, tapi harus benar gitu loh. Kalau kilo jadi Newton dikalikan 1000. Makanya sering itu nggak dijelaskan, tapi pendapatan akhirnya itu hasil akhir itu menentukan. Dan satuan ini bisa kita lihat dari perhitungan yang ada. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, ada F sama dengan gaya kali kecepatan. Itu gaya itu M itu kilogram. Nah, itu meter per detik kuadrat. Nah, berarti tahu. Nah, banyak juga mungkin kamu juga lupa kelipatan. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Ada kilo, hekto, deka, kalau meter, desi, senti. Nah, itu kadang-kadang nggak tahu. 1 kilo jadikan meter berapa? Atau meter jadikan mili jadi berapa? Itu nggak tahu. Nah, itu jangan sampai ya. Kemudian ada lagi 1 liter itu berapa cc? Nah, itu harus bisa.
itu nggak tahu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ingat, dikirim ke mail saya tugasnya. Terus saya minta, tadi kan udah saya buka sendiri untuk hukum termodinamika pertama. Itu saya jelaskan minggu depan, tapi kamu harus belajar dulu. Yang belum ngopi, di copy, dipelajari sampai ngerti. Sampai contoh soal dipahami. Kalau perlu diulang-ulang. Biar tambah wawasan, sebaiknya bukan materi dari saya aja yang dibaca, tapi materi dari tempat lain dulu dibaca. Biar tambah pinter, tambah wawasan. Ingat, kuliah online tidak menghalangi kita untuk lebih banyak tahu. Tambah mestinya banyak. Ya. Jangan puas sampai di saya ajar aja, harus tambah materi lagi. Ada pertanyaan untuk tugas? Alexander, ada pertanyaan? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Nggak ada deadline. Yang paling baik adalah secepatnya, karena kan sudah saya kasih tahu. Dikirim email itu ada jamnya juga, menitnya, detiknya ada. Jadi nggak ada waktu yang situ. Kalau kamu lengah ya terlambat tuh. Ya. Ya paling jelek kamu ya nilainya jelek. Maksudnya paling lambat mungkin nggak ada nilainya juga kalau udah terlalu lama mengirimnya. Jadi sebaiknya kamu secepatnya. Saya tahu pada jam yang sama mungkin detiknya beda, itu juga tahu. Ada pertanyaan? Arsendro. Belum Pak, ini buku tulis boleh Pak. Buku folio bergaris. Oh. Kalau buku tulis bisa dianu nggak apa-apa. Gini, saya juga tadi nggak sebaiknya waktu di scan itu bisa terlihat lebih gitu. Jadi jangan susah dikirimkan terlalu panjang dan seterusnya, jangan. Yang bisa muat dalam satu scanan itu. Jadi maksudnya halaman pertama satu scan aja, halaman berikutnya satu scan. Jangan nanti gara-gara kertas kamu susah buat ukuran ini terlalu kecil, dibuat itu terlalu besar dan seterusnya. Jadi yang bisa kamu kira-kira sendiri, kalau saya nyekennya itu mudah dan bisa dibaca. Gitu. Hasil scanan juga gitu loh, pengaruh. Seperti kemarin bisa sampaikan, jangan halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya itu bolak-balik. Ini kan materi, jadi halaman pertama, ya halaman pertama, scan 1, scan 2, scan 3, dan seterusnya. Jangan ngirimnya 3, 2, 1, jangan. Urutan halaman. Ya. Kalau kebetulan UAS, jawabannya kan beda. Nomor 1 dengan nomor 3 beda. Kamu nomor 3 misalkan ada halaman 2, ada halaman 3. Kamu kirim 3, 1, 2 misalnya. Kan susah bacanya nanti. Ini terusannya mana? Susah. Udah cukup? Nggak ada pertanyaan? Nah. Jadi minggu depan mulai hukum termodinamika pertama. Kamu baca dulu dan seterusnya. Minggu depan kita bahas. Kita siap-siap untuk jadi orang teknik beneran. Karena kita orang teknik ini. Tadi udah saya sampaikan, termodinamika penting sekali. Ya. Kamu nilainya bagus-bagus, usahakan termodinamika juga bagus. Saya kira cukup sampai di sini. Minggu depan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.